Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah, semoga Allah muliakan dan Allah rahmati. Hadirin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu nama dan pangkat jabatan, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa ikram khatib. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat Masjid Nurus Salam. Betul? Masjid Nurus Salam artinya cahaya keselamatan. Semoga jamaah Masjid Nurus Salam beserta sekitar masyarakat tetangga Masjid Nurus Salam ini dijadikan suatu wasilah sesuai dengan namanya Nurus Salam, artinya cahaya sinar keselamatan. Semoga kita semua selamat fid dini wa dunya wal akhirah, di dunia sampai akhirat insyaallah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Zat yang Maha Pemberi rezeki, Zat yang menghidupkan dan mematikan, Maliki Yaumiddin, Zat yang menjadi raja di hari pembalasan, Rabbul Alamin, Zat yang mengatur mengurus seluruh alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ansarihil kiram. Kepada seluruh ahlul bait, keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'it tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten melaksanakan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah.
liyukhrijahum minasyirki ila tauhid. Beliaulah Rasulullah yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kesyirikan, daripada kemusyrikan menuju ketauhidan. Liyukhrijahum minal kibri ila tawadhu. Beliaulah yang telah membawa umat manusia daripada sifat kecongkaan, kesombongan, keangkuhan menuju sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri. Liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Beliaulah yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan, yakni kejahiliahan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, menuju ke tauhidan, keislamiahan, ke ilmu pengetahuan, yakni dinul Islam yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Pada saat waktu yang sangat baik ini, di rumah Allah yang sangat mulia dan baik ini, di hadapan jamaah yang baik-baik ini, maka terlebih dahulu khatib wasiat bitaqwallah, wasiat dengan takwa kepada Allah, wabil khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena tidak ada bekal yang paling bagus, tidak ada bekal yang paling utama, tidak ada bekal yang paling baik di dunia ini sampai akhirat kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu sekalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, khairuz zadi taqwa, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kita lihat dari segi kalimat menggunakan inna, artinya inna li ta'kidil hukmi. Saking kuatnya ayat tersebut. Inna taukid. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian pakai af'al tabdil. Khairo maknanya lebih baik, lebih good, lebih bagus. Tidak ada bekal yang paling baik, yang paling bagus di dunia kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah bekal yang sebaik-baiknya bekal kita di dunia untuk menyongsong kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan, rahimakumullah. Selanjutnya, coba kita simak, kita perhatikan dalam firman Allah yang khatib tadi bacakan dalam muqaddimah, dalam rukun khutbah awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Laksanakanlah perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal, mati, wafat, meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan menjalankan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Kalau kita perhatikan
amati kalimat ayat tersebut. Ini ada beberapa poin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekaligus menekankan, menganjurkan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyembah, bersujud, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanu. Yang kedua, ittaqullah, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat haqqa tuqatih dengan masdar. Ini menandakan bahwa ayat tersebut adalah taukid li ta'kidil hukmi. Sangat-sangat kuat, sangat-sangat penting. Haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah menggunakan kalimat amar, kata-kata perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Laksanakanlah perintah-perintah Allah. Jauhilah larangannya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu wafat, meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, ada salah satu doa yang sering kita bacakan, yang sering kita mohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Ini doa sangat-sangat bagus, sangat-sangat dianjurkan. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhir hayat. Wa na'udzubika min su'iha, kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada mati su'ul khotimah, daripada meninggal su'ul khotimah, jelek di akhir hayatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa tawaffana 'alal imani wal Islam. Ya Allah, wafatkanlah kami, ambillah nyawa kami, cabut nyawa kami dalam keadaan iman dan Islam. Dalam keadaan iman dan Islam. Inilah doa yang sering kita baca. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Dalam momen yang sangat tepat ini, dalam suasana yang sangat mulia ini, yakni kita masih dalam suasana Idul Adha, yakni hari raya penyembelihan hewan kurban. Maka terlebih dahulu sebelum khatib melanjutkan tausiah atau mau'idatil hasanah, maka terlebih dahulu khatib sebagai manusia biasa, sebagai insan biasa, al-insan mahalul khata'i wa nisyan, manusia itu tempat kesalahan dan kehilapan. Maka dalam hal dan kesempatan yang mulia ini, maka khatib terlebih dahulu mohon maaf beribu-ribu maaf. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan khatib dan sekeluarga. Walaupun kita jarang jumpa, mungkin sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang sudah kenal, sering jumpa, termasuk yang belum kenal kami atau saya pribadi beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita, pengorbanan kita di tahun ini, semoga dijadikan amalan solihan makbulan fi dini wa dunya wal akhirah. Dijadikan amal ibadah, amal soleh, amal yang terpuji di pandang Allah, serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Dalam bulan Dzulhijjah ini ada 4 amalan. Ada 4 amalan. Ada 4 ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung dan sangat bersejarah. Yang pertama, dalam bulan Dzulhijjah adalah adanya proses ibadah haji. Yang mana ibadah haji adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, kuasa di jalannya, mampu secara moral, mampu secara materi. Bulan haji, proses ibadah haji itu merupakan suatu sejarah dan ibadah, bahkan termasuk ruknul Islam, asas pondasi Islam, yakni ibadah haji ke Baitullah. Yang mana alhamdulillah para hujjaj, para saudara kita, mungkin ada keluarga kita, kerabat kita, umatul muslimin wal muslimat yang sedang melaksanakan menunaikan ibadah haji, menunaikan panggilan Allah dalam tahun ini. Semoga beliau-beliau dijadikan haji mabrur mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pahala surga kecuali adalah haji mabrur. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, yakni jaminannya, pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para saudara kita yang melaksanakan haji, ibadah haji, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, beliau-beliau, mereka betul memperjuangkan, berjuang secara fisik, secara rohani, spiritual, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses rangkaian ibadah haji. Terutama puncaknya adalah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Karena al-hajjul Arafah. Oleh karena itu, kita sama-sama doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, begitu pulang membawa titel haji mabrur, mabrurah, makbul, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu peristiwa amalan yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah amalan kurban atau amalan puasa sunat pada bulan Dzulhijjah. Puasa sunnah dianjurkan dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu sudah dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa 9 hari, termasuk tarwiyah Arafah. Walaupun itu hukumnya sunat muakkadah, tapi sunat yang dipengkukan, yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Manakala kita tidak mampu, tidak kuat melaksanakan ibadah haji tanggal 1 sampai tanggal 9, maka disunahkan kita 2 hari, yakni pada hari tarwiyah dengan hari Arafah. Puasa tarwiyah, puasa Arafah. Tarwiyah yakni tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apabila kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa tarwiyah, maka usahakan kita puasa pada hari ke-9, yakni hari Arafah. Subhanallah, itu pahalanya sangat-sangat besar. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, pahala ibadah puasa Arafah adalah sama dengan pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini diantara keutamaan puasa sunnah pada hari ke-9 Dzulhijjah, yakni pada 9 Arafah atau yang disebut ayyamu Arafah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang jamaat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah amalan Idul Kurban
atau Idul Adha atau Idul Nahar, yakni penyembelihan hewan kurban, pengorbanan hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini termasuk amalan yang sangat agung, termasuk amal ibadah yang paling dianjurkan. Walaupun status hukumnya sunat muakkadah berkurban, tapi pahalanya sangat-sangat besar. Dan itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umat-umatnya ila yaumil qiyamah. Maka kurban terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian 3 hari yang disebut ayyamut tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah itu masih ada waktu untuk berkorban. Masih ada waktu untuk berkurban. Oleh karena itu, pada saudara-saudara muslimin muslimat mungkin yang sudah berkorban di tahun-tahun yang lalu, alhamdulillah, semoga korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang belum, kemudian ada diberi kemudahan rezeki oleh Allah, diberi kelapangan rezeki, mudah-mudahan tahun yang akan datang. Dan ini masih ada waktu 2 hari lagi, tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu masih ada waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan kelapangan sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah. Kurban dari asal kata korroba. Walaupun ini baru kemarin kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan mungkin masalah kurban, keutamaan kurban ini sudah dibahas oleh para khatib dalam setiap masjid. Tapi alangkah indahnya dan tidak ada salahnya kita di murajaah, takrir, dikaji ulang. Semoga tausiah ini ada manfaatnya dan menjadi motivasi bagi khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Asal kata kurban adalah kata koroba. Koroba artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Koroba yuqarribu kurbanan. Kurban kalimah masdar, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah penyembelihan hewan kurban adalah merupakan wasilah, merupakan media, dan merupakan wasilah jembatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkurban. Melalui mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, apa yang kita punya pada hakikatnya adalah itu titipan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setahun sekali kita korbankan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebagian sedikit, sebagian kecil daripada harta kita yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang khatib hormati, khatib muliakan rahimakumullah. Tentang hukum kurban itu sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya di dalam surah Al-Kautsar